Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Manghut Siregar MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan, Kepala Program Studi serta segenap dosen FISIP Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan yang kami hormati Yudisiawan FISIP tahun akademik 2023-2024. Hadirin yang berbahagia, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki ke acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Wijayakusuma. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, prosesi Yudisium. Keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, foto bersama. Dan yang terakhir, ramah tamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Wijayakusuma. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri.
persilakan untuk duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Yudisium atau yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Yudi Haryanto Cipta Utama MDP. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Laporan Panitia Yudisium semester Gasal tahun 2023-2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Dekan Visip Dr. Andes Magihud Siregar MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang 1 dan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Umar Solahuddin Sarjana Sosial M. Sosio. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang 2 dan 4 Visip Dr. Anda Christine L. Mamaya MIP. Yang terhormat para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu undangan dan para yudisiawan yang saya banggakan, serta seluruh panitia Yudisium semester Gasal 2023-2024 yang telah berusaha luar biasa di sela-sela tugas wajib masing-masing sehingga acara ini bisa terselesaikan dengan baik. Sebelum kami lanjutkan laporan ini, izinkan saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta Yudisium yang saat ini akan dilakukan Yudisium. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan dan ditakdir oleh Allah untuk bisa berkumpul di ruangan ini dengan suasana yang meriah dan gembira dalam rangka pelaksanaan Yudisium semester Gasal 2023-2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya dalam suasana bahagia dengan secercah harapan, dan seluruh peserta Yudisium tergambar dengan jelas untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Bapak Ibu dan seluruh undangan yang saya hormati, Yudisium diibaratkan sebagai acara akad nikah dan wisuda diibaratkan sebagai resepsi pernikahan. Setidaknya melalui Yudisium ini, para yudisiawan telah melalui proses panjang untuk menyelesaikan studinya dengan segala upaya yang telah dilakukannya untuk dapat lulus tepat waktu. Yudisium bukanlah sekedar selebrasi puncak perayaan kelulusan, tetapi sebagai akad sosial yang memiliki beban moral untuk turut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudisium semester Gasal 2023-2024 kali ini diikuti oleh 34 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Program studi Sosiologi 2 mahasiswa, program studi Ilmu Politik 10 mahasiswa, program studi Kesejahteraan Sosial 5 mahasiswa, program studi Ilmu Perpustakaan 8 mahasiswa, dan program studi Magister Ilmu Politik 9 mahasiswa, yang insya Allah seluruhnya hadir di ruangan Cantika pada pagi hari ini. Kepada seluruh panitia disampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras dan kerja kompaknya untuk terselenggaranya acara ini dengan baik. Selaku panitia, kami mohon maaf manakala selama proses persiapan dan pelaksanaan Yudisium ini
ada hal yang kurang berkenan. Harapan kami, semoga para yudisiawan dimudahkan dalam segala hal dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Tetap menjaga nama baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan mohon disampaikan salam kami kepada para orang tua yudisiawan yang telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya dan berkorban untuk keberhasilan putra putrinya. Sekedar himbauan dari kami agar para lulusan nantinya tetap dapat saling berkomunikasi untuk dapat memberikan informasi kepada program studi masing-masing. Jika misalnya telah mendapatkan pekerjaan dimanapun adanya, dimanapun tempatnya, sehingga memudahkan proses tracer study, teman-teman alumni tetap bisa dipantau dengan mudah. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Surabaya 6 Maret 2024. Tertanda Ketua Panitia Dr. Sugeng Puji Laksono, MSI. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Secara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan tentang yudisium sarjana dan pasca sarjana Universitas Wijayakusuma Surabaya tahun akademik 2023 dan 2024 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Dr. Umar Solahuddin M. Sosio. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya nomor 1 tahun 2024 tentang yudisium mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya semester gatal tahun 2023-2024. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, nama-nama mahasiswa yang berhak dinyatakan lulus atau di yudisium dan berhak menyandang gelar sarjana dan magister sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, 4, 5 surat keputusan ini. Kedua, nama mahasiswa yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik program studi S1 dan terbaik pada program studi S2 sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 surat keputusan ini. 3. Nama mahasiswa yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di fakultas pada jenjang S1 dan terbaik pada jenjang S2 sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 surat keputusan ini. Keempat, nama mahasiswa yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik berpredikat dengan ujian sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 surat keputusan ini. Kelima, yudisium kelulusan sarjana S1 dinyatakan sebagai predikat sebagai berikut. 1. IPK 2,76 sampai 300 lulus dengan predikat memuaskan. 2. IPK 3,01 sampai 3,50 lulus dengan predikat sangat memuaskan. 3. IPK 3,51 sampai 4,00 lulus dengan predikat dengan ujian. Keenam, yudisium kelulusan magister S2 dinyatakan sebagai predikat sebagai berikut. 1. IPK 3,00 sampai 3,50 lulus dengan predikat memuaskan. 2. IPK 3,51 sampai 3,75 lulus dengan predikat sangat memuaskan. 3. IPK 3,76 sampai 4,00 lulus dengan predikat dengan ujian. Ketujuh, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dibuat sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januari 2024. Dekan Dr. Mangiud Siregar, MSI, ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan.
kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan acara ke-6, yaitu pembacaan lampiran surat keputusan yudisium dari masing-masing prodi. Sosiologi, kepada Kaprodi Ibu Dr. Anda Azizah Ali MSI, kami persilakan untuk menempati tempat. Dan kepada Sekprodi Ibu Yeri Elanda SOS MA, kami persilakan untuk maju dan membacakan surat lampiran keputusan yudisium. Lampiran 1 Keputusan Dekan Fisik WKS. Berita acara rapat yudisium nomor 1-Fisik-WKS-1-2024 tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi semester dasar tahun akademik 2023-2024. 1. Irga Deni Rizky, NPM 19510004, IPK 3,47, masa studi 9 semester, predikat sangat memuaskan. 2. Ilham M. Akbar Alamsyah, NPM 19510008, IPK 3,20, masa studi 9 semester, predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Surabaya 30 Januari 2024. Dekan Dr. Mangimun Siregar MSI ditandatangani. Kepada Kaprodi dan Sekprodi Sosiologi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Prodi Ilmu Politik, kepada Kaprodi Ibu Dr. Mandira Nur Alia SHUM in MIP kami persilakan maju, dan Sekprodi Ibu Rizka Yunike Putri SIP MIP kami persilakan maju dan membacakan lampiran SK yudisium. Lampiran kedua, Keputusan Dekan Fisik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berita acara rapat yudisium nomor 1-Fisik-UKS-1-2024 tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik semester dasar tahun akademik 2023-2024. 1. Dewi Susetia Widiantar, NPM 17520007 dengan SKS 53, IPK 3,34, masa studi 12 semester, predikat sangat memuaskan. 2. Angelina Prasetya Dauhan, NPM 20520002, SKS 152, IPK 3,63, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 3. Wika Tata Irawan, NPM 20520004 dengan SKS 152, IPK 3,74, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 4. Sylvia Nur Nabila, NPM 20520005, SKS 155, IPK 3,69, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 5. Silvi Rahmawati, NPM 20520007, SKS 155, IPK 3,88, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 6. Fiona Aleta, NPM 20520008,
SKS 152, IPK 3,58, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. Tujuh, Novita Sari Fikana, NPM 20520011, SKS 155, IPK 3,82, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 8. Ananda Diva Safira, NPM 20520013, SKS 155, IPK 3,71, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 9. Rizky Pamistuti Meliani Putri, NPM 20520015, SKS 152, IPK 3,67, masa studi 7 semester, predikat dengan ujian. 10. Petrus Putra Anggara Hutapea, NPM 21520012, SKS 153, IPK 2,86, predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 30 Januari 2024, Dekan Dr. Mami Siregar MSI ditandatangani. Pada Kaprodi dan Setprodi Politika silakan untuk kembali ke depan. Program Studi Kesejahteraan Sosial kepada Kaprodi Bapak Dr. Sugeng Puji Laksono MSI, kami persilakan untuk maju, dan Setprodi Bapak Heru Dwi Herbowo SSMA, kami persilakan maju dan membacakan lampiran SK Yudisium. Lampiran 3, Putusan Dekan Visip Universitas Wijaya Kusuma, berita acara yudisium nomor 1 garing YT garing Visip garing WKS garing 1 garing 2024, tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial semester gasal tahun akademik 2023-2024. 1. Igede Putra Pratama, NPM 205300004, SKS 147, IPK 3,57, masa studi 7 semester, predikat ujian. Dua, Muhammad Afif Rizkian Saputra, NPM 2053005, IPK 3,53, masa studi 7 semester, predikat ujian. Tiga, Susi Uswati, NPM 205300007, IPK 3,70, masa studi 7 semester, predikat ujian. Empat, Fani Nadi Febiola, NPM 205300011, IPK 3,73, masa studi 7 semester, predikat ujian. 5. Pamela Artamiliano, NPM 205300013, IPK 3,48, masa studi 9 semester, predikat sangat memuaskan.
Ditetapkan di Surabaya 30 Januari 2024, Dekan Dr. Manihur Siregar MSI ditandatangani. Kepada Kaprodi dan Seprodi Kesejahteraan Sosial kami persilakan untuk kembali ke tempat. Program studi ilmu perpustakaan kepada Kaprodi Ibu Yana Sri Sintawati SIP MSI kami persilakan maju, dan Seprodi Bapak Daniel Padapotan SS MIP kami persilakan maju untuk membacakan lampiran SK Yudisium. Lampiran 4, Keputusan Dekan Visip WKS, Berita Acara Rapat Yudisium Nomor 1 /YD Visip WKS /1 2024 tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Perpustakaan semester gasal tahun akademik 2023-2024. 1. Maria Avelina Sili Bataona, NPM 1854014 dengan IPK 3,060. Masa studi 11 semester, predikat dengan pujian. 2. Salsabella Hasel Dewi Saputri, NPM 2054002 dengan IPK 3,84. Masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 3. Andika Nalendra Azim Pratama, NPM 2054008, IPK 3,87, masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 4. Agnesa Jenika Sari, NPM 2054009, IPK 3,83, masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 5. Salma, NPM 2054012, IPK 3,87, masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 6. Erdini Prasisma, NPM 2055013, IPK 3,83, masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 7. Dwi Putri Ramadhani, NPM 2054016, IPK 3,80, masa studi 7 semester, predikat dengan pujian. 8. Helen Anastasia Dinamon, NPM 2254021, IPK 3,42, masa studi 10 semester, predikat sangat memuaskan. Surabaya 30 Januari 2024, Dekan Dr. Manihur Siregar MSI ditandatangani. Kepada Kaprodi dan Seprodi Ilmu Perpustakaan, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
kepada Kaprodi Bapak Dr. Darsono Dr. Andes MSI, kami persilahkan maju, dan Setprodi atau yang akan diwakili oleh Dr. Ratna Anil Stari SEMM, kami persilahkan maju dan membacakan SK Yudisium. Lampiran 5, keputusan Dekan Fisip WKS, berita acara rapat yudisium nomor 1 garis miring YD garis miring Fisip garis miring WKS garis miring 2024 tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Magister Ilmu Politik, semester gasal tahun akademik 2023-2024. Nomor 1, nama mahasiswa Pinel Wijange, NPM 2055003, IPK 3,47, masa studi 7 semester, predikat memuaskan. Siti Jamila, NPM 2155003, IPK 3,43, masa studi 5 semester, predikat memuaskan. Ahmad Wahid Al-Fatimi, NPM 2255001, IPK 3,93, masa studi 3 semester, predikat ujian. Sumantri, NPM 2255004, IPK 3,77, masa studi 3 semester, predikat ujian. Florentino Gonzagios Gau Rande, NPM 2255005, IPK 3,90, masa studi 3 semester, predikat ujian. Yosimo dos Santos, NPM 2255006, IPK 3,83, masa studi 3 semester, predikat ujian. Ismail Arohem, NPM 2255007, IPK 3,90, masa studi 3 semester, predikat ujian. Aam Baro Panotogono, NPM 2355003, IPK 3,84, masa studi 1 semester, predikat ujian. Muhammad Ali Sultani, NPM 2355005, IPK 3,72, masa studi 1 semester, predikat sangat memuaskan.
Surabaya 30 Januari 2024. Dekan Tanda Dr. Manunur Siregar MSI. Baik, kepada Kapolri dan Sekpol kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, yaitu pengukuhan yudisiawan sebagai sarjana dan pasca sarjana secara resmi oleh Dekan Visip kepada Dr. Manunur Siregar MSI. Kami persilahkan. Yudisiawan dimohon untuk berdiri. Pengukuhan Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu 6 Maret 2024, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengukuhkan saudara sebagai sarjana dan magister. Kepada saudara, sejak sekarang diberikan hak dengan penuh tanggung jawab menggunakan gelar sarjana sosial, sarjana perpustakaan, dan magister sosial. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan keberkahan kepada saudara. untuk duduk kembali. Dilanjutkan dengan acara ke-7, yaitu pembacaan surat keputusan sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang yudisi terbaik masing-masing prodi untuk yudisium sarjana tahun akademik 2023-2024 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Dr. Umar Salahuddin M. Sosio. Kami persilahkan.
Untuk nama-nama yang akan dipanggil nanti, kami persilakan untuk maju dan akan diserahkan langsung oleh Pak Dekan. Lampiran 6, keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berita acara rapat yudisium nomor 1/FISIP_UWKS_1/2024 tanggal 30 Januari 2024. Daftar peserta yudisium terbaik program studi S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester Gasal tahun akademik 2023-2024. 1. Irga Deni Rizky NPM 1951004 program studi sosiologi 3,47 masa studi 11 semester predikat sangat memuaskan. 2. Silvi Rahmawati NPM 2052007 program studi ilmu politik SKS 155 IPK 3,88 masa studi 7 semester predikat ujian. 3. Pani Nadi Fediola NPM 2053011 program studi kesejahteraan sosial SKS 147 IPK 3,73 masa studi 9 semester predikat ujian. 4. Andika Nalendra Adri Pratama NPM 2054008 program studi ilmu perpustakaan SKS 148 IPK 3,87 masa studi 8 semester predikat ujian. 5. Ahmad Wahid Al-Aitimi NPM 22550001 program studi Magister Ilmu Politik SKS 45 IPK 3,93 masa studi 3 semester predikat ujian. Surabaya 30 Januari 2024. Dekan Dr. Manggut Sekarhar MSI ditandatangani. Baik, kepada Pak Dekan dan Pak Umar, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, yaitu penyerahan penghargaan yudisiawan berprestasi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Bapak Dr. Manggil Siregar. Kami persilakan untuk maju ke depan, Pak. Nama-nama yang akan saya panggil, kami persilakan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Prodi Kesejahteraan Sosial Muhammad Afif Rizkian Saputra NPM 205300005 sebagai peserta Surabaya Mengajar Batch 2 peraih juara 3 kejuaraan pencak silat Jabar International Championship. 2. Fani Nadi Febiola NPM
NPM 20530011 sebagai peserta Surabaya Mengajar Batch 2. Tiga, Susi Uswanti NPM 20530007 sebagai peserta magang dan studi independen bersertifikat MSIB Batch 3. Program Studi Ilmu Perpustakaan 1. Andika Nalendra Azim Pratama NPM 20540008 sebagai peserta Surabaya Mengajar Batch 2. 2. Salma NPM 20540012 sebagai peserta magang dan studi independen bersertifikat MSIB Batch 3. Peraih juara harapan 1 kompetisi Perinfo Easy Competition 2022 tingkat nasional. Peraih juara internasional paper competition 2022 dengan tema Digital Library as Regional Tourism Information Dissemination Space. Selanjutnya, kami persilakan untuk adegan untuk masih tetap di depan karena masih ada yang terbaik, Pak. Sarjana Yudisi terbaik diraih oleh Sylvie Rahmawati, Program Studi Ilmu Politik. Serta kepada Bapak Ahmad Wahid sebagai yudisi terbaik Magister Sosial. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, yaitu kesan dan harapan Wakil Yudisi Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Yudisium tahun akademik 2023-2024 yang akan disampaikan oleh Sylvie Rahmawati dari Program Studi Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Dr. Manihut Siregar MSI, Wakil Dekan 1 dan 3, Bapak Dr. Umar Solahuddin SOS M Sosio, Wakil Dekan 2, Dr. Anda Christine Lucia Mamaya MIP, Kaprodi Ilmu Politik, Ibu Dr. Mandra Nur Alia, SHUB IN MIP, Sekretaris Prodi Ilmu Politik, Ibu Rizka Yunike Putri, SIP MIP, jajaran Kaprodi dan Sekretaris Prodi Sosiologi, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Perpustakaan, dan Magister Ilmu Politik.
seluruh sivitas akademika FISIP WKS, panitia yudisium, serta rekan yudisium yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu, hingga saat ini selalu diberkahi. Sebuah kehormatan bagi saya untuk mewakili teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan kesan dan pesan dalam acara Yudisium Sarjana dan Pasca Sarjana semester gasal tahun akademik 2023-2024. Hari ini adalah hari yang membahagiakan dalam hidup kami, di mana kami bisa lebih mengerti arti dari sebuah perjuangan. Tentunya semua ini tidak dapat kami capai tanpa secara lancar. Kami di sini telah melewati serangkaian proses pendidikan yang penuh dengan lika-liku. Beberapa minggu ke belakang, saat kami masih mahasiswa, sibuk berkelana mencari data, mencari jurnal, bahkan tanda tangan dosen, hingga kita putus asa. The blood, sweat, and tears, now I know that all of our hard work has paid off. Tentu aja, capaian ini nggak bisa terwujud tanpa dukungan dari teman-teman, keluarga, dan juga dosen-dosen. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama pada kedua orang tua kami. Sosok yang menjadi motivasi terbesar kami yang telah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kepada pihak struktural fakultas dan struktural prodi atas segala bantuannya dan atas segala dukungan pada kegiatan yang telah kami selenggarakan selama ini, kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan juga rasa terima kasih kami yang sangat besar kepada Bapak Ibu dosen kami atas bimbingan, tunjuk ajar, dan jasa Bapak Ibu sekalian akan kami kenang selagi hayat masih dikandung badan. Maaf. Pada kesempatan ini saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Rizka dan Pak Cahyo selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan bimbingan dengan penuh kasih sayang. Semoga segala ilmu yang telah kami terima selama ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dan sebarkan sehingga menjadi amal jariah yang berkelanjutan. Harapan saya agar kampus budaya ini, terutama FISIP, untuk berkomitmen dan terus maju bersaing dengan universitas lain, melahirkan lulusan yang berkualitas dan bermartabat, menjaga integritas akademik maupun non-akademik, memelihara lingkungan yang sehat jauh dari narkotika, pelecehan dan segala bentuk tindakan amoral lainnya, serta menindak tegas pelakunya. Saya percaya bahwa tiap individu berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih Universitas Wijaya telah menyediakan banyak kesempatan melalui beasiswa, KIP dan sebagainya. Teman-teman di sini banyak yang terbantu dengan program ini. Harapan saya agar kedepannya program ini dapat terus berkembang, memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan juga distribusinya sesuai target, bukan tergantung punya bapak atau enggak di yayasan. Dan juga Pak Dekan, mungkin fasilitasnya Pak, kan fasilitas ini ya, membangun semangat belajar gitu. Mungkin bisa pindah ke depan Pak. Dan yang terakhir, untuk semua rekan seperjuangan saya, mari kita tunjukkan kualitas terbaik lulusan FISIP WKS. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, asah potensi diri terbaik kita. Saya ucapkan selamat atas prestasi dan pencapaian yang telah diraih. Terima kasih untuk semua perjuangan dan kerja keras, serta semangat yang teman-teman tularkan kepada saya pribadi. See you on top. Hey, sudah. Atas segala kekurangannya, saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan FISIP sekaligus penyerahan yudisiawan kepada Ketua Komisariat Alumni FISIP disertai dengan penyerahan nama-nama yudisiawan kepada Ketua Komisariat Alumni FISIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Umar Solahuddin M.Sosio, yang terhormat Wakil Dekan Bidang 2 dan 4, dalam kesempatan ini berhalangan, kita doakan dalam keadaan sehat-sehat saja Dr. Anda Christine Maimunah MIP, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, yang terhormat Bapak Ibu Seprodi, yang terhormat Bapak Ibu dosen semua yang ada di FISIP UEKS, dan yang kami banggakan para yudisiawan yang berbahagia pada saat ini. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang telah melindungi kita, sehingga saat ini kita dapat melaksanakan upacara yudisium FISIP pada hari yang berbahagia ini. Upacara yudisium merupakan sesuatu yang sangat sakral, karena sejak saat ini, sejak hari ini, saudara-saudari sudah berhak menggunakan gelar sarjana sosial untuk prodi sosiologi, untuk prodi ilmu politik, untuk prodi kesejahteraan sosial, dan sarjana perpustakaan untuk prodi ilmu perpustakaan, dan magister sosial untuk prodi magister ilmu politik. Bapak Ibu yang terhormat dan saudara-saudara yang kekasih, perlu kami sampaikan pada saat ini, sampai saat ini pengembalian gelar untuk S1 ilmu politik dari S.Sos menjadi S.Pol dan S2 magister ilmu politik dari M.Sos menjadi M.Pol masih tetap kita perjuangkan. Kita sudah bersurat yang langsung dibawakan ketua alumni kita, yaitu Bapak Sumantri. Bisa berdiri Pak Sumantri, ini ketua alumni kita ya. Surat kita tujukan kepada Kemendikbudristek, tapi masih dalam proses, masih belum berhasil. Kita doakan semoga dalam waktu dekat keinginan itu dapat terkabul. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, ada hal yang baru terjadi pada yudisium pada saat ini, yaitu ada 2 orang yudisiawan yang berhasil meraih gelar M.Sos dalam waktu 1 semester. Tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah menamatkan untuk saat sekarang S2 hanya 1 semester, yaitu Bapak Aamaro Panotogono, mohon berdiri Pak. Yang kedua Muhammad Ali Sultoni, mohon berdiri Pak. Ya, inilah mahasiswa kita, yudisiawan kita yang kita tamatkan hari ini dengan program RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi bisa menamatkan kuliah selama 1 semester untuk program magister. Semoga semester depan dari S1 ilmu politik bisa menamatkan S1 dalam waktu 2 semester. Hal ini dapat terjadi karena ilmu politik juga sudah melakukan RPL. Kita doakan semester depan bisa menamatkan S1 dalam jangka waktu 2 semester. Tepuk tangan kita.
Tapi yang paling luar biasa saat ini dan aneh tanda kutip, luar biasa dan agak aneh dalam tanda kutip, yaitu ketua alumni kita FISIP ikut di yudisium saat ini. Pak Sumantri, tolong tepuk tangan. Silakan berdiri Pak sekali lagi. Ini beliau merupakan ketua alumni FISIP, tapi saat ini adalah mahasiswa yudisium. Buktinya dia sangat cinta kepada alumni kita, biarpun umurnya sudah agak masih muda, tapi tetap dia mencintai dan melanjutkan kuliah. Kalau misalnya untuk gelar dia tidak perlu karena sudah apalah, agak muda lagi, tapi dia cinta ke alumni sehingga dia menyelesaikan kuliah S2. Ya, terima kasih Pak Sumantri. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga saudara-saudari yang saya kasihi, pada masa sekarang semua pekerjaan mengarah ke era digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti era ini. Era digitalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang. Khusus kepada saudara-saudari yang di yudisium hari ini, kami pesankan setiap peluang yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Kami ulangi pesan kami, setiap peluang yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini juga kami menitipkan agar saudara-saudari mengajak adik-adiknya untuk kuliah di FISIP yang kita cintai ini. Apakah saudara cinta kepada FISIP? Cinta, tepuk tangan dulu ya untuk FISIP. Bukti kecintaan kita semua kami mohon kami titipkan kepada saudara-saudari yang yudisium hari ini. Mohon mencari, membawa adik-adiknya untuk kuliah di FISIP. Bagi saudara yang mau melanjutkan kuliah di S2, kita sangat terbuka untuk menerimanya, dan saat ini masih membuka pendaftaran. Pasti ada pelayanan kami yang kurang berkenan selama ini. Untuk itu kami mohon maaf dan silahkan disampaikan kepada kami kekurangan tersebut. Tetapi kebaikan yang saudara dapatkan selama kuliah di kampus ini tolong disampaikan kepada teman-temannya. Selamat bagi saudara-saudari yang yudisium hari ini. Semoga ini yang diperoleh selama kuliah menghasilkan kebaikan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Kami mohon untuk Pak Dekan ke depan untuk menyerahkan nama-nama yudisiawan kepada Bapak Putu Ari Sarung Hasibuan SIP MIP. Kami persilakan untuk maju ke depan, Pak. Persilakan kembali ke depan. Untuk Bapak Putu kami persilakan untuk langsung sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FISIP Dr. Andes Manihut Siregar. Yang kami hormati
Wakil Dekan 1 dan 3, Bapak Dr. Umar Salahuddin, Sarjana Sosio, M Sosio, beserta para kaprodi, Bapak Ibu dosen sekalian, terlewat maaf Serprodi, juga Ketua Alumni Fakultas Fisip, beserta para yudisiawan yang pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat bisa mengikuti acara yudisium sampai akhir, mudah-mudahan dengan lancar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan limpahan ridho, supaya khususnya kepada para yudisiawan nantinya setelah beranjak dari kampus tercinta ini bisa berkarir dengan baik dan tidak melupakan alma maternya. Insya Allah seperti itu. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah selamat pada para yudisiawan dengan bergelarnya acara yudisium ini, otomatis para yudisiawan bergabung di dalam wadah, yaitu adalah Komisariat Fakultas Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Terima kasih. Jadi bedanya kalau Kamikas itu adalah wadah yang besar menaungi semua fakultas, tapi di dalam Konfak ini adalah untuk menaungi alumni dari fakultas yang ada di universitas. Saya turut berbahagia. Di sini saya melihat ada kawan saya. Mohon berdiri Mas Jose. Ini adalah atase dari Timor Leste, Bapak Ibu sekalian. Saya tadi tidak sengaja melihat sekilas, alhamdulillah ternyata lulusan kita ada yang dari negeri seberang. Lalu ada saya lihat dari Papua ya. Papua Mas ya. Berdiri Mas. Nah, ini bentuk suatu kebanggaan tersendiri Bapak Ibu sekalian, bahwa kampus kita mudah-mudahan khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bisa melebarkan sayap sampai ke sambil negeri ya. Jadi saya mohon kepada Mas Jose nanti kawan-kawannya diajak ya, karena dulu Timor Leste itu banyak sekali yang kuliah di Wijaya Kusuma. Mudah-mudahan seperti itu. Lalu yang dari Papua juga mungkin bisa diinformasikan, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari daerah-daerah ya, ingat pesan Pak Dekan bahwa ya kita saling bahu-bahu untuk bersama-sama untuk membesarkan fakultas ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak cakap. Itu ada profil saya kebetulan alumni. Mohon izin saya memberikan pembekalan kepada kawan-kawan sekalian, karena di dalam era industri 4.0 ini semuanya serba cepat dan semua serba cepat bergeser ya. Jadi saya kebetulan juga lagi ikut pelatihan dosen ya, AA, bahwa penyampaian dari Prof. Dia sebagai ketua LDT bahwa mindset perguruan tinggi ini harus bergeser dari menciptakan mahasiswa yang mencari kerja, ini harus dirubah untuk menjadi mencari peluang kerja. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekarang teman-teman, bahwa segala dunia wirausaha ataupun pekerjaan ini sekarang sangat minim. Jadi teman-teman jangan membayangkan bahwa sekarang kantor itu bentuknya ada gedungnya, ada ruang-ruang tertentu dan sebagainya. Sekarang kantor itu sudah virtual. Bank besok sudah tidak ada lagi. Jadi dengan adanya aplikasi mobile banking, segala pelayanan sudah dilakukan di dalam satu aplikasi.
Lalu manajemen sumber daya manusia sudah dirubah menjadi suatu aplikasi yang dulu mungkin ketika di dalam suatu administrasi perusahaan, ini sekarang sudah diganti aplikasi. Artinya ketika seorang pekerja itu dia absen, semua sudah terupload. Jadi artinya apa? Bahwa kesempatan dan untuk melihat mencari pekerjaan itu sudah sangat sulit sekali, teman-teman. Makanya saya harus membekali ini. Ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah suatu keseimbangan, baik dalam pribadi, lalu di masyarakat, dan di keluarga. Artinya apa? Teman-teman harus bisa menempatkan posisi di dalam keluarga maupun di masyarakat. Ini sangat penting karena kalau teman-teman cakap dalam bersosialisasi dan berinteraksi di dalam masyarakat, itu nanti harapannya ke depan informasi-informasi atau peluang-peluang akan didapatkan di dalam itu. Terus kedua, harus pintar membaca peluang. Ini profil saya, teman-teman. Saya juga beraktivitas sosial, juga berwirausaha. Saya memegang perusahaan ada 3, dan itu dulu tidak pernah saya bayangkan. Tapi saya bayangkan. Bahkan yang terbaru saya membuat suatu firma hukum, yang dimana di dalamnya itu adalah profesional-profesional yang mungkin sesuai dengan disiplin ilmunya. Namun demikian saya pemiliknya. Jadi artinya apa? Yang ketiga adalah jangan takut mencoba hal-hal baru, ya, hal-hal baru. Jadi dulu pernah ada yang berpesan pada saya, Mas Putu ini nggak fokus, kok banyak yang dikerjakan. Tapi bagi saya hal baru itu adalah ilmu yang sesungguhnya. Karena kalau kita hanya duduk di dalam kelas dan tidak mampu untuk mengimplementasikan, nah ini juga menjadi sebuah tanda tanya. Nah, ketika dulu saya melakukan segala hal, ya alhamdulillah ketika dalam kondisi dunia 4.0 sekarang, ya banyak hal yang ternyata yang fokus dulu terhadap linier dalam satu bidang itu banyak yang gulung tikar karena dia tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu untuk mempunyai keahlian-keahlian lain seperti itu. Jadi jangan takut. Jadi beberapa perusahaan saya memegang berbagai bidang, ya, lintas keilmuan, lintas keterampilan dan sebagainya. Itu yang mungkin bisa saya berikan pembekalan pada teman-teman. Mudah-mudahan ya kami berdoa bersama pasca dari lulus ini teman-teman harus menyiapkan mental yang lebih kuat. Karena saya berwirausaha dulu karena apa? Karena ketika saya melamar pekerjaan di mana-mana itu tidak diterima. Awalnya seperti itu. Akhirnya saya menguatkan mental untuk membuat satu aktivitas dan mental saya perbaiki. Jadi mental itu banyak, teman-teman. Jadi ketika kita harus bersama, saya sering membantu Pak Mantri. Ketika Pak Mantri minta tolong, Mas buatkan legal traveler, saya digaji sekian. Apakah ketika Pak Mantri menyuruh saya dan saya membantu itu akan merendahkan saya? Tidak, teman-teman. Karena itulah mental yang sesungguhnya. Mental sesungguhnya. Saya sering diajak Pak Cahyo nyupiri luar kota. Apakah saya lebih rendah? Tidak juga, teman-teman. Karena apa? Ya, pekerjaan lahir dari situ, teman-teman. Saya sangat menghormati. Kemarin ada Bu Yeli, Mas ini ada pemberian sekian, apa gitu. Itu tetap saya terima. Karena apa, teman-teman? Ya, segala pemberian itu adalah saya terima karena itu adalah bentuk rezeki. Jadi jangan menolak hal-hal yang kecil, karena ini akan berdampak terhadap nanti suatu pekerjaan ataupun suatu proyek. Jadi
Terima kasih. Nanti mungkin lebih panjang lebarnya Ketua Panitia Pak Sugeng lebih detail terhadap bagaimana menghadapi suatu kondisi yang kita harus menghadapi suatu era digitalisasi. Dan itu benar adanya, bahwa ya kembali lagi teman-teman jangan membayangkan bahwa sekarang kantor, pabrik dan sebagainya itu adalah suatu bentuk fisik yang besar. Sekarang semua perusahaan berlomba-lomba untuk efisiensi baik sumber daya manusia, operasional maupun teknologi, maupun segala kebutuhan teknologinya dan juga produksinya. Ini yang perlu dicatat teman-teman. Karena sekarang ketika ada seperti Tokopedia, tidak perlu ada tempat, tidak perlu ada ini, semua bisa dilakukan. Pengadaan-pengadaan di pemerintah juga demikian, tidak perlu ada barang, tidak ada perlu ada suatu kantor. Yang penting kita bisa masuk katalog dan kita tampilkan produk kita, itu juga bisa dilakukan di situ. Jadi ke depan, ya ini yang perlu diperhatikan. Ya, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan mungkin sedikit berlebihan, namun ya karena kerasnya kehidupan, saya mau tidak mau harus menyampaikan bahwa kita tidak bisa lagi berdiam diri, tidak bisa lagi kita menunggu. Jadi segala sesuatu kita harus menjemput bola, kita harus punya konsep sendiri, kita berjuang dan merealisasikannya. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu orasi ilmiah oleh Dr. Sugeng Puji Laksono MSI tentang peluang dan tantangan digitalisasi pekerjaan sosial di Indonesia. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sugeng Rahayu. Itu bis jurusan Surabaya Jogja. Yang terhormat Bapak Dekan dan Wakil Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan Seprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Ibu dosen dan peserta yudisium yang saya banggakan. Perkenankan saya berdiri sebentar saja sesuai dengan pesanan Pak Bertiar yang semula itu 30 menit menjadi 5 menit untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang terkait dengan peluang dan tantangan dalam pekerjaan sosial yang sekarang kita memasuki pada era digital. Nah, sebenarnya praktek pekerjaan sosial yang terdigitalisasi itu sebenarnya sudah berlangsung beberapa dekade, tapi itu menjadi lebih cepat karena pada tahun 2019 hampir sebagian besar negara itu dihadapkan pada pandemi COVID-19, sehingga praktek-praktek apapun termasuk di dalamnya adalah praktek pekerjaan sosial itu juga tidak bisa dilepaskan dari praktek yang berbasis digital. Tadi sebenarnya Mas Putu juga sudah menyampaikan. Jadi jangan dibayangkan ketika teman-teman nanti keluar dari universitas ini kemudian mencari pekerjaan gitu ya,
di kantor, perusahaan, dan semuanya sudah berubah. Itu yang di era digital disebut dengan agile work. Jadi saat ini kita bisa bekerja di mana saja, dari mana saja, kapan saja. Pandemi 2019 mengajarkan kepada kita, gitu ya, kita bisa belajar dari rumah, kemudian bekerja di rumah, bahkan juga beribadah di rumah, bahkan berhubungan juga itu lewat digital, gitu ya. Berhubungan apa Bu ya? Memang ke saya, gitu ya. Ya WA. Jadi hampir sebagian besar aktivitas manusia itu tidak bisa dilepaskan dari digital. Nah, praktek pekerjaan sosial ada banyak riset ya, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini untuk menunjukkan bahwa mulai muncul praktek-praktek apa yang disebut dengan e-social work atau pekerjaan sosial elektronik. Kemudian ada e-intervention, e-terapi, e-counseling, e-supervisi. Iya, menarik. Ya, apa? Ini juga bagian dari digitalisasi, gitu ya. Jadi yang namanya bekerja di era digital itu noise-nya bisa dari mana saja, gitu ya. Nah ini Bang yang dari Timor Leste dan dari Papua, maaf, mungkin ini lagu asing ya. Tapi bagi saya ada lagu daerah. Ya, sudah. Itu tadi intermezzo. Kalau orang Surabaya namanya intermezzo. Ya. Bang yang dari Papua tahu mesonya orang Surabaya? Enggak tahu ya? Mesonya orang Surabaya itu apa saya? Jancuk katanya Pak Bahtiar tadi. Ya, saya lanjut untuk memahami hubungan yang terus berkembang antara pekerja sosial, media, dan teknologi digital perlu dipertimbangkan kekhususan cara melakukan improvisasi dalam hubungannya dengan media dan teknologi. Nah, ada beberapa peluang tentu saja yang bisa direspon terkait dengan era digital ini, terutama bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Di Indonesia ada 33 program studi yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Peluang yang pertama adalah Prodi harus melakukan konstruksi kurikulum untuk menjawab bahwa sebagian dari praktek pekerjaan sosial itu sudah terdigitalisasi. Selama ini saya lihat bahwa program studi KESOS dan PEKSOS itu agak tertinggal dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu ini juga menjadi peluang. Bahkan di bagian akhir tulisan ini saya sebutkan saat ini sudah muncul apa yang disebut dengan kompetensi baru. Dan itu sudah dirumuskan oleh masyarakat Uni Eropa pada tahun 2006. Kompetensi itu adalah terkait dengan kompetensi digital competence. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu adalah kemampuan seseorang di dalam menjalankan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, gitu ya. Nah, tentu ketika ada yang disebut dengan kompetensi digital, maka siapapun itu harus memiliki dasar-dasar, baik dasar pengetahuan maupun dasar keterampilan dalam menerapkan praktek-praktek yang berbasis digital. Sebagian besar teman-teman yang hadir di ruangan ini, yang hari ini mengikuti acara Yudisio, Anda lahir di atas tahun 2000 dan itu disebut sebagai digital natif. Kalau saya, Pak Partia, Pak Darsono itu termasuk migran natif. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang terkait dengan sebuah sistem aplikasi itu biasanya kita keringetan. Nah, sementara teman-teman begitu ada praktek-praktek digital yang baru, maka sudah langsung bisa
lakukan dan juga bisa menerapkan dari aplikasi yang baru itu. Kemudian ada beberapa tantangan, saya percepat saja. Maaf, sebelum ke tantangan ada beberapa konsep yang berkaitan dengan transformasi digital, gitu ya. Jadi menurut Castillo de Mesa ini salah satu akademisi di bidang pekerjaan sosial yang concern di bidang digital, terutama pada praktek-praktek pekerjaan sosial. Menurut Castillo de Mesa tahun 2022 ada 3 model solusi digital yang diadopsi oleh pekerjaan sosial, yaitu adaptasi digital, transisi digital, dan yang ketiga adalah disrupsi digital. Adaptasi digital itu berarti menggabungkan secara spontan, gitu ya, kalau ada spontannya. Jadi menggabungkan secara spontan media digital yang tidak secara spesifik ditujukan untuk praktek profesional. Kemudian transisi digital melibatkan perluasan dan lalu lintas data ke seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah disrupsi digital. Adalah salah satu penyebab utama proses penghancuran kreatif yang dapat mengguncang inti sektor tertentu dengan menentukan cara-cara konvensional dalam melakukan sesuatu. Kalau teman-teman ingin membaca tentang disrupsi sosial, bisa dibaca bukunya Prof. Siapa Pak yang dari UI? Renat Kasane. Ya, ada satu buku tebal yang menjelaskan tentang disrupsi digital atau disrupsi. Gitu ya. Ya, pentingnya digitalisasi bagi hubungan pekerja sosial dan klien dapat dikelompokkan menjadi 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif interpersonal, kemudian kontekstual, dan yang ketiga adalah perspektif kritis. Perspektif interpersonal ditandai dengan pemahaman hubungan sebagai interaksi psikososial dan komunikasi antar manusia, mengacu pada pekerjaan sosial berbasis hubungan, terapeutik, dan psikodinamik. Perspektif kontekstual melihat alat digital sebagai kebijakan atau intervensi eksternal yang dapat mengancam pekerjaan sosial relasional dan naratif dalam konteks administratif, organisasi, atau politik. Perspektif kritis digunakan dalam konteks mengeksplorasi alat digital sebagai teknik pengawasan informasi dan bagaimana teknologi dapat mengubah kehidupan sehari-hari klien dan tantangan etika. Ping dan kawan-kawan tahun 2022 menawarkan perspektif pluralistik mengenai hubungan pekerja sosial dengan klien. Yang dimaksud dengan perspektif pluralistik yaitu menggabungkan perspektif interpersonal dan kontekstual untuk menjelaskan berbagai aspek hubungan tanpa bertentangan satu sama lain. Sebelum saya akhiri orasi singkat ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi di dalam praktek pekerjaan sosial berbasis digital ini. Bekerja dari jauh atau bekerja jarak jauh dapat memastikan ketersediaan, kepekaan, penerimaan, kerjasama, dan rasa memiliki pekerja sosial. Akibatnya, kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan pekerjaan sosial dalam penggunaan alat digital semakin meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa mahasiswa kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial itu dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilannya di bidang digital. Digitalisasi dalam praktek pekerjaan sosial dapat menimbulkan stres kerja yang dialami oleh pekerja sosial. Seiring dengan semakin terdigitalisasinya kehidupan kerja, muncul apa yang dimaksud dengan teknostres. Memang di dalam beberapa literatur, teknostres ini konsep yang relatif baru dibanding dengan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan stres di tempat kerja atau stres umum. Teknostres itu dimaknai sebagai stres yang disebabkan oleh berbagai macam jenis teknologi. Nah, dalam beberapa hasil penelitian psikologi, masyarakat sekarang itu sumber stresnya itu ternyata lebih banyak berasal dari media sosial, lebih banyak dari kegiatan-kegiatan yang terdigitalisasi. Orang sekarang menjadi stres ketika ketinggalan HP, tapi tidak stres kalau ketinggalan pasangannya, gitu ya. Orang menjadi stres kalau misalnya di laptopnya itu sudah penuh
dan kena serangan virus gitu ya, daripada ketika dia mengalami demam gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil bahwa venue stres itu akan Anda hadapi ketika Anda masuk ke dalam dunia kerja yang memang sebagian besar sudah terdigitalisasi. Terakhir, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa Komisi Eropa pada tahun 2006 itu menetapkan kompetensi digital sebagai salah satu 8 kompetensi utama gitu ya, untuk pembelajaran seumur hidup bagi semua warga di negara Eropa. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan konsensus mengenai definisi kompetensi digital. Kompetensi digital adalah kemampuan untuk berhubungan dan menggunakan alat dan media digital dengan cara yang aman, kritis, dan kreatif. Ini sebenarnya sebagian dari prolog yang saya tuliskan di buku tadi yang dibagikan kepada 5 mahasiswa berprestasi, gitu ya. Itu adalah kumpulan tulisan dari mahasiswa KESOS yang kemudian saya edit menjadi pelayanan sosial digital dalam praktek pekerjaan sosial, gitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Teks lengkapnya nanti akan saya share karena sebenarnya yang saya share di grup itu adalah teks yang saya sampaikan di podium ini. Saya pikir itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yupainten kelelakan jendela, cekap semanten diatur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Baik, terima kasih atas orasinya dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sebelum acara berakhir, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Sair, Esos M Sosio. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita akhiri acara yudisium ini dengan berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berkeyakinan lain untuk bisa menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang menciptakan segala-galanya dalam keindahan yang sempurna. Engkau pula yang mengatur segala takdir dalam kebijaksanaan dan rahmat yang tiada akhir. Jadikanlah hati kami sebagai taman yang indah, yang selalu bersemayam iman dan ketakwaan. Dan jadikanlah doa-doa kami ini sebagai sarana untuk memperoleh ridho-Mu yang tiada terhingga. Ya Allah, pada hari yang berbahagia ini, limpahkanlah berkat dan rahmat kepada kami. Berikanlah kami keberanian dan kekuatan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Berikanlah kami kecerdasan dan pengetahuan agar kami dapat mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan. Bimbinglah kami agar menjadi aliran kebaikan dalam setiap jejak perjalanan panjang. Ya Allah, pada kesempatan ini pula kami memohon kepadamu, berikanlah keberkahan pada guru-guru kami, kepada para dosen kami, dan kepada orang-orang yang telah berjasa membimbing kami di sini. Berikanlah mereka kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas sebagai pencerah generasi masa depan. Ya Allah,
hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Tapi sebelum sesi foto bersama, akan saya akhiri dulu rangkaian acara edisi pada pagi hari ini. Demikian rangkaian acara Yudisium Visit 2023-2024. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.